Pung Hantu. Aku pamit balik. Iyalah. Selamat berjuang ya. Iya, Pung Hantu. Makasih. Kenapa kaki kau bergetaran? Takut kau ya? Bukan takut, Pung Hantu. Demam puyuh aku datang. Gila betul badan aku. Kenapa abang pulang-pulang gigil gini? Naik demam puyuh abang nih, Dek. Tapi tadi sore sehat-sehat aja, Adik tengok. Gemetar aku tadi. Abang jumpa Datuk Hantu lagi tu dekat jalan. Datuk Hantu? Di mana abang jumpa? Di bawah pokok kayu besar samping rumah kosong tu. Loh, mau apa dia jumpai abang? Manalah abang tahu, Dek. Dingin betul badanku ni. Apa nak dapat wahyu agaknya ya, Dek. Wahyu apa bang? Bang macam Nabi pula. Manalah tahu. Nabi dulu dapat wahyu pun menggigil macam abang ni juga. Kalau Nabi tuh menggigil tuh ketemu malaikat. Kalau abang nih ketemu hantu. Wahyu apa? Kalau pun tak wahyu, Abdul pun jadilah, Dek. Yang penting dapat petunjuk. Ya udah, abang cuci muka dulu sana biar hilang bayang-bayangnya. Dah tak lalu lagi, Dek, kena air. Dah dingin betul badan aku ni. Jadi cemana? Katanya mau malam Jumatan. Kalau itu bolehlah dipala-palakan, Dek. Nyok. Iya, Bos. Kau dengar cerita tentang yang ramai sekarang dibicarakan orang, Nyok? Berita tentang apa, Bos? Itulah cerita tentang si Lesti sama suaminya itu. Masa tak dengar kau? Oh, memangnya kenapa mereka itu, Bos? Semua orang cerita tentang itu. Kau sendiri yang tak tahu. Rupanya kau ini apa pun tak tahu, Nyok. Maklumlah, Bos. Saya kan kerja, Bos. Saya kan jarang di rumah, Bos. Saya nggak tahu gosip tetangga, Bos. Gosip tetangga pula yang kau bilang. Aku cerita tentang si Lesti, istri Bilar itu, bukan tetanggamu. Si Lesti, istrinya Bang Gimun itu, Bos. Kenapa bisa lari ke istri Gimun? Yang kuceritakan ini, itu Lesti, istri Bilar yang artis itu. Oh, yang artis itu, Bos. Yang berantem sama lakinya itu, Bos. Wah, kalau itu saya tahu, Bos. Tapi bodoh sekali, Bos ya. Kenapa dia kok balik lagi, Bos, sama si Bilar itu ya, Bos ya? Kau pun sama aja sama orang-orang itu, Nyok. Melihat orang berdamai, kau yang meriang. Nyok. Iya, Bos. Itu pertengkaran rumah tangga antara suami dan istri, bukan antar tetangga. Jadi hal yang wajar itu. Tapi, Bos, itu sudah tindak kekerasan itu, Bos. Memang salah si Bilar itu, Nyok. Betul. Ya kan? Tapi begitulah arti seorang istri, Nyok. Dia akan mudah memaafkan kesalahan suaminya. Apalagi kalau dia sudah punya anak. Tapi kalau menurut saya, Bos, karena bucin aja dia, Bos. Kecintaan kali sama si Bilar. Apa salahnya itu, Nyok? Semua orang mungkin menganggap hari ini dia itu bodoh, Nyok. Bahkan artis-artis kawan-kawan dia itu menganggap diri dia itu bodoh karena terlalu cinta kepada suaminya. Tapi terlepas dari semua kesalahan suaminya, istri seperti itulah yang terbaik, Nyok. Istri yang memiliki rasa sayang sepenuhnya kepada suaminya, yang tulus mencintai sepenuhnya kepada suaminya, mampu memaafkan semua kesalahan suaminya. Perempuan itu, Nyok. Duduk sini aja kita, Nyok. Iya, Bos. Perempuan itu, kalau dia sudah cinta kepada suaminya, maka dia akan serahkan separuh nyawanya untuk suaminya. Itulah makanya kalau dia melihat suaminya itu menderita, dia juga akan merasakan menderita.
tak seperti kita laki-laki ini, Nyok. Separuh nyawa kita serahkan kepada istri kita. Separuh lagi sama janda sebelah. Separuh lagi sama anak perawan orang. Separuh lagi sama istri orang. Yang banyak betulah pula nyawa kita kan, Nyok. Wah, beruntung sekali bos bila itu dapat Lesti ya bos. Tapi persoalannya kasihan si Lesti bos. Itu ujiannya. Tuhan itu memberi kelebihan kepada dia, tapi juga memberikan ujian. Anak kampung yang hidup sederhana, tiba-tiba Allah angkat derajatnya dan rezekinya setinggi langit. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi peristiwa di hari ini adalah ujian baginya. Tapi Lesti itu lulus dia, Nyok. Karena sebaik-baik manusia, kata Nabi, adalah orang yang bisa memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi suaminya sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Tapi bos, kenapa kita tidak bisa berhasil dan sukses seperti Lesti itu ya bos? Oh, kalau itu tergantung dari bakatmu, Nyok. Kalau kau menyanyi suaramu cantik, kita berangkat ke Jakarta. Wah, kalau masalah nyanyi bos, nggak kalah bos. Kata mama saya dulu bos, saya punya suara emas yang tersembunyi bos. Berapa kilo pula emas yang kau punya itu? Kalau gitu, kau coba dulu bernyanyi sekarang biar aku mendengar dan menilai. Karena memang bakat aku ini tidak menyanyi, Nyok, tapi menjadi juri. Wah, tenang aja bos, dijamin merdu bos. Kau coba dulu nyanyi. Iya, lagunya lagu apa bos? Terserah mula, lagu apapun kau mainkan lah. Oke, kalau gitu bos ya kita coba bos ya. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih sayangku dengannya. Tapi ini sakit lebih sakit, kecewa karena cinta. Udah kalah suara irama itu sama kau, Nyok. Kalau ini ku jamin lah kalau kau ikut, Nyok. Tinggal fix kontrol saja yang sedikit itu, Nyok. Kalau kau ikut di akademi itu, ku jamin kau jadi pemenang. Menangis semua seisi studio itu mendengar suaramu. Dijamin pasti menang ya bos? Bukan ku jamin lagi, Nyok. Belum selesai kau nyanyi, pasti sudah jadi pemenang kau diangkat orang itu. Cantik suara saya bos. Kalau ini bukan cantik lagi namanya ini. Ini bukan suara emas lagi nih. Ini intan berlian atau entah apa lah namanya. Tinggal fix kontrol aja sedikit yang kau perbaiki. Oh, kalau begitu bos, bagaimana kita bisa sukses di Jakarta bos? Nah, itulah yang aku tak tahu, Nyok. Karena aku pernah mendengar kata Ustadz kan, Nyok. Selain usaha, bakat, dan doa kita itu harus memiliki, mengetahui kunci rahasia pembuka pintu langit dan bumi. Kunci rahasia pembuka pintu langit dan bumi, bos? Apa pula itu, bos? Nah, itu yang belum aku tahu, Nyok. Tapi kata Ustadz itu kan, Nyok, kalau kita punya kunci rahasia itu, maka seluruh pintu kesuksesan dan kejayaan akan terbuka untuk kita. Lalu bos, kenapa nggak bos tanya aja sama Ustadz itu bos? Masalahnya pembahasan itu pada pengajian selanjutnya. Nah, pengajian selanjutnya itu aku yang tak datang, Nyok. Waduh, jadi sama siapa kita tanya ya bos? Tenang, kita tanya sama orang-orang pintar yang ada di kampung ini, Nyok. Nah, kita cari kunci rahasia itu. Oke? Oke bos, ayo. Kesana gitu, Nyok. Ayo bos. Orang pintarnya di mana itu bos? Di mana nih kita jumpai lah, Nyok. Oh iya betul ya. Saya yakin itu pasti cuma panah morgata pandangan dirimu saja, Lul. Karena sampai sekarang saya tiada yakin kalau hantu itu ada. Kalaupun ada, mana ada itu, Lul? Kau kira kan aku dari tadi bercakap nih berbual ya? Aku dah selalu jumpa datuk hantu tu. Bermacam-macam pun hantu tu ada. Ada hantu Melayu, ada hantu Batak, hantu Jawa pun ada. Hantu pun pakai suku-suku juga. Berarti mereka memiliki kepala suku lah tu. Tentulah ada. Tapi
Tapi yang aku tahu, Datuk Hantu tu hantu Melayu. Nah, tapi dia punya penasehat tu hantu Jawa. Aduh, kamu ini cerita hantu atau sandiwara radio babatan leluhur ini, Lul? Kalau seandainya hantu itu memiliki suku-suku, berarti mereka memiliki tradisi seperti kita lah. Mestilah ada. Nah, kalau seandainya andai kata example lain ya, Lul ya. Hantu-hantu itu kan memiliki tradisi seperti kita. Nah, berarti mereka itu memiliki budaya jaran kepang juga seperti manusia ini. Lalu, kalau seandainya mereka itu sedang main jaran kepang, yang nyurupin itu siapa? Apa manusia? Iya tak iya juga engkau cakap nih. Nah, kan tiada mungkin kalau hantu-hantu itu kesurupan manusia kan, Lul? Betul juga. Itulah maka saya tiada percaya kalau hantu itu ada. Hantu itu memang ada. Aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Kalau begitu, berarti mata dan kepala kamu itu yang salah, Lul. Macam mana pula mata dengan kepala aku sendiri yang salah, Kaki aku sampai gemetar tak bisa berdiri. Kira-kira kamu dari rumah sudah makan apa belum? Belum. Oh, berarti dirimu itu sedang kelaparan, Lul, sehingga mempengaruhi kepala dan pandangan matamu. Iya ke? Tapi aku walaupun tak makan nasi, aku dah makan kuih kadwiri tu. 2 piring kuih tu ku bantai. Jadi walau tak makan nasi, perut aku kenyang. Oh, berarti itu karena dirimu terlalu kekenyangan itu, Lul. Iya tak iya juga engkau cakap ni. Tapi aku bercakap-cakap dengan hantu tu, Lep. Kamu cerita dengan hantu-hantu itu? Iya. Panjang pun aku cerita dengan hantu Batak tu. Sempat pun dia minta kuih dengan aku. Hantu itu minta kuih sama kamu, Lul. Berarti hantu itu kelaparan itu, Lul. Dia bukan lapar, tapi dia cakap dengan aku dia suka kuih lepat ubi tu. Semakin tiada percaya diriku kalau itu memang hantu, Lul. Atau jangan-jangan itu pekerjaan orang-orang yang sedang membuat konten ngepreng-ngepreng hantu itu, Lul. Sekarang kan banyak itu di YouTube itu, Lul. Tapi yang aku tengok ni betul, Lip. Tak sekali aku jumpa dengan Datuk Hantu tu. Dulu awal-awal aku pertama jumpa dengan dia tu, masa tu aku minta suhu togel. Terus dikasihnya kira-kira, Lul. Dibaginya, tapi selalu terbalik angka tu. Waduh. Sumber duit itu, Lul. Apanya pula sumber duit ni? Hantu tadi, kan kamu kata hantu-hantu tu bisa ditanya togel. Berarti bisa kita ajak berbisnis itu, Lul. Apa pula bisnis dengan hantu? Jumpa benda gemetah kita, konon pula nak berbisnis. Oh, tenang kamu, Lul. Apa takut? Mati tanam. Segala sesuatu itu harus kita manfaatkan dengan baik. Apapun yang kita jumpai harus menghasilkan. Kita jumpa tai lembu di tengah jalan saja bisa jadi duit, apalagi kalau kita jumpa hantu. Seandainya kita bisa tangkap hantu-hantu itu, Lul, lalu kita kurung, nah kita bisa kutip karcis untuk orang-orang yang mau tengok. Tapi macam mana nak tangkap hantu-hantu tu? Lebih seram dia daripada kan kita. Semakin seram hantu itu, semakin bagus itu, Lul. Nah, semakin penasaran orang-orang mau tengok. Nah, semakin banyak duit kita. Kau ni, yang ada dalam kepala otak kau ni duit saja. Yang kau kira kan hantu-hantu tu anak kambing ke? Tenang kamu, Lul. Nah, serahkan saja segala urusan ini kepada diriku. Kira-kira hantu itu banyak atau tidak, Lul? Ya banyaklah. Cocok. Semakin banyak hantu itu semakin bagus, Lul. Kita tangkapi semua. Kalau sudah kita tangkapi banyak-banyak, lalu kita buat kebun hantu, Lul. Seperti kebun binatang itu. Makin kaya kita ini, Lul. Lip, yang kita ceritakan ni hantu kah atau anak kancil kah? Ya hantu lah, Lul. Kamu kan tadi cerita hantu. Tapi tadi engkau tak percaya kalau ada hantu. Sekarang malah engkau nak tangkap-tangkap hantu tu. Awalnya memang tadi saya tiada percaya, Lul. Tapi setelah saya mendapatkan ide bisnis yang luar biasa ini, saya menjadi percaya. Kita akan menjadi pengusaha hantu yang terkenal ini, Lul.
Ternyata lebih gila engkau lagi daripada kan Sempol kawan aku tu, Lip. Kalau Sempol tu sama dengan aku, takut dengan hantu. Engkau ni malah nak kau tangkap-tangkap. Engkau kira akan gabus atau macam mana hantu tu? Tiada ada yang saya takuti di muka bumi ni, Lul, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harimau Sumatera. Sudah, Lul. Sekarang kita datangi saja hantu-hantu itu, Lul. Jangan berlama-lama. Nanti malam kita tangkap-tangkap semuanya, Lul. Kalau mereka melawan macam mana, Lip? Berani dia tantang kita ini, Lul. Mantan preman terkuat sejagat raya. Kalau berani dia lawan kita, saya telan mereka itu satu-satu sama tai-tainya. Iyalah. Tapi kita pilih yang kecil-kecil aja ya dulu. Anak-anak buah aja dulu. Ya tergantung siapa duluan yang muncul lah, Lul. Kalau bosnya muncul, bos kita tangkap. Anak buah muncul, anak buah kita tangkap. Kita berangkat sekarang. Bos, lihat tuh, Bos. Mungkin orang tua itu, Bos, tahu kuncinya, Bos. Mungkin aja dia tahu, Nyok. Tapi permasalahannya, apa mungkin telinga orang tua ini mendengar apa yang kita pertanyakan? Kita cari tahu saja, Bos. Kalau kita nggak cari tahu, kita nggak tahu, Bos. Kalau itunya katamu, apa boleh buat? Kau cobalah dulu kau cari tahu. Tapi resiko kau tanggung sendiri, Nyok. Oh iya, Bos. Wah, gak dengar juga ya. Assalamualaikum. Aduh, Bos. Aku bilang sama kau. Aduh, Bos. Kau cari tahu juga, bangun kau. Aduh, Bos. Kan bukan kunci langit yang kau dapat, tendangan langit. Macam mana, sakit? Sakit, Bos. Aduh, Bos. Nasib baik saja bukan tendangan maut. Kalau tendangan maut sudah mati kau dibuat orang tua ini. Apa pula kalian kejutkan Wak? Nasib baik Wak tak pas keluarkan jurus naga api beranak pinak. Kalau tidak, mati dah kalian buat. Dia udah panggil-panggil Wak, tapi Wak yang tak dengar. Seharusnya kalian cukup panggil Wak je dari jauh. Wak pasti dah dengar. Wak ni lagi tengah melatih jurus-jurus andalan muda Wak dulu. Nah, sekarang ni, apa hajat kalian datang kemari? Kami kemari ni mau bertanya sama Wak, apa kunci rahasia pembuka pintu langit dan bumi? Nak tanya jurus. Kalau jurus kunci tu, macam ni. Perhatikan Wak. Kuda-kuda ni mesti rapi. Ni dia. Apa pula bersilat pula orang tua ini, Nyok? Itu kan kuda ku bilang tadi, Nyok. Yang ada repot kita dibuatnya ini, Nyok. Wak, kami menanyakan kunci untuk sukses, Wak. Bukan yang lain, Wak. Kalau yang tu mudah je. Sini kau, Nyok. Disuruhnya aku pergi ke situ, Bos. Mungkin dia mau bisik-bisik sama kau, Nyok. Ya kau datangi aja lah, Nyok. Iya, Bos. Kemari. Ya, kalau jurus kuncian tu begini. Iya, Wak. Kau misal kata kau kuncikan Wak dari belakang ni. Iya, Wak. Nah, kemudian Wak tarik. Matilah kau, Nyok. Matilah kau. Bangkut. Kabur aja kita, Nyok. Kabur kita, Nyok. Ngapa kabur budak-budak tu? Belum lulus lagi jurus ku ajar, dah lari. Aduh, Bos. Hampir mati saya, Bos. Ribuan Wak itu, Bos. Kau pun
Udah ku bilang kau tak percaya, Nyok. Sekarang babak belur lah kau. Aduh, kalau udah seperti ini, sama siapa lah mau kita tanyakan kunci itu, Nyok? Baru saya ingat, Bos. Kita tanya saja sama Bang Udin, Bos. Bah, kenapa lambat kali kau ingatnya, Nyok? Kayak buru babak belur kau dibuat orang tua itu. Itu yang kau bilang. Kenapa tak kita tanya sama Bang Udin songong itu? Ya udah, Nyok. Kita ke sana sekarang. Iya, Bos. Aduh. Untung aja masih selamat kau. Bos. Ampun, Bos. Betul. Kalau usaha dan kerja kerasmu, doa dan ibadahmu belum mampu merubah kehidupanmu, mungkin saja pintu rezeki langit dan bumi belum terbuka untukmu. Nah, itulah sebabnya makanya kami ini datang kemari, Bang. Kira-kira apalah kuncinya itu, Bang? Ada 3 kunci kesuksesan yang harus kalian miliki. Kalau kalian pegang 3 kunci ini, maka bukan hanya kehidupan dunia kalian yang akan selamat, namun kejayaan akhirat pun akan kalian peroleh. Tapi yang ku dengar dari Ustadz itu kuncinya cuma 1, Nyok. Tapi kenapa kata Bang Udin ini 3? Apa nggak kebanyakan itu, Nyok? Mungkin yang 2 lagi Ustadznya lupa, Bos. 3 kunci kebahagiaan ini harus kalian miliki bersamaan. Kalau tidak, maka kalian tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat sebelum kalian bahagiakan 3 orang ini. Yang pertama, emak. Jangan pernah kalian bermimpi bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat. Seandainya kalian hari ini tidak mendapatkan ridho dari emak, mulai hari ini, coba kalian ingat-ingat. Mungkin kita pernah menyakiti hati emak. Mungkin lisan kita pernah menyinggung hati emak. Mungkin kita pernah menitiskan air mata emak. Ketika itu terjadi, maka sudah dipastikan pintu langit dan surga akan tertutup rapat-rapat. Karena Allah meletakkan ridhonya pada telapak kaki emak kita. Orang yang mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Orang yang rela menumpahkan darahnya untuk melahirkan kita. Yang menjadikan air susunya sebagai daging dan darah yang mengalir di tubuh kita. Manusia satu-satunya yang rela menukarkan nyawanya untuk kehidupan kita. Dia yang rela menahan laparnya demi kita. Dia yang rela menahan rasa kantuknya di malam hari ketika kita menangis. Cuma dia yang rela menampung kotoran kita dengan tangannya sekalipun ia sedang makan. Andai hari ini ia tak bahagia karena kita, maka jangan pernah bermimpi dan berharap kita bisa menemukan kebahagiaan di dunia, berlebih-lebih nanti di akhirat dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai hari ini kau tak tahu apa yang harus kau lakukan terhadap emakmu, maka pulanglah temui emakmu saat ini juga. Peluklah ia, ciumlah tangannya dan pintalah kerelaan atas segala kesalahan-kesalahan kita. Buatlah ia tersenyum. Buatlah ia merasa bangga telah melahirkan anak seperti kita. Yakinlah, pada saat itu Allah juga akan tersenyum memandang kita dan akan membuka segala pintu rezeki bumi dan langit untuk kita. Yang kedua adalah ayahmu, orang yang selama ini berjuang sehingga kita berani dan mampu menegakkan dada di hadapan orang-orang, yang setiap suapannya adalah dari hasil jerih payah dan keringatnya, yang mungkin ia peroleh dari hasil menjual harga dirinya. Cuma ayah yang rela mengorbankan kebahagiaannya demi kebahagiaan kita. Cuma ayah yang rela menundukkan kepala di hadapan orang agar kita berani mengangkat kepala di hadapan teman-teman kita. Tak peduli bagaimana pakaiannya, asal kita bisa berpakaian dan layak bangga dengan pakaian kita. Dia yang tak pernah mengenal panasnya terik matahari dan dinginnya air hujan, hanya untuk melindungi tidur kita. Dia yang menahankan hinaan dan cacian di luar sana, bahkan deraan fisik ia tahankan, hanya untuk mengukir senyum di wajah anak-anaknya. Yang ketiga, pasangan kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, "Ku anfusakum wa ahlikum naro." Jangan pernah bermimpi kita temukan kebahagiaan di dunia, berlebih-lebih di akhirat kelak, jika pasangan hidup kita tak pernah merasakan bahagia hidup bersama kita.
Jangan pernah berharap mendapatkan kebahagiaan jika lidah kita masih sering menzoliminya, jika sikap kita masih sering menyakitinya. Seorang suami tidak akan pernah mendapatkan ridha Allah sebelum ia mampu membahagiakan pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Jangan pernah berharap seorang istri mendapatkan surganya Allah sebelum ia mendapatkan ridho dari suaminya. Ingat, seorang istri rela mewakafkan sebagian hidupnya untuk mendampingi hidupmu, berbakti kepadamu, melayani segala keperluanmu, maka pastikan ia bahagia karena kasih sayangmu. Begitu juga seorang istri, sekalipun suamimu hari ini belum mampu memenuhi segala impian-impianmu, tapi lihatlah, hari ini dia tetap berusaha untuk memenuhi kebahagiaan istri dan anak-anaknya. Inilah kunci kebahagiaan dunia dan akhiratmu yang tak bisa ditukar dengan ibadahmu, dengan zikirmu, dan sebanyak apapun sedekahmu. Maka pulanglah, raihlah kunci kesuksesan dunia dan akhiratmu.